Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam video kali ini, saya akan membahas sesuatu yang begitu penting menurut saya. Ini berkaitan dengan sejarah masuknya Islam di Indonesia yang selama ini diklaim oleh golongan sana, orang-orang Pahlawi yang merasa paling berjasa. Mereka merasa bahwa moyang-moyang mereka lah yang menyebarkan Islam di Indonesia, sehingga mereka merasa paling berjasa terhadap pribumi. Namun, saya akan menghadirkan satu buku yang isinya cukup menarik dan menjadikan wawasan untuk seluruh penonton video saya. Jadi buku ini adalah buku yang berjudul Pesisir Barus dalam Perspektif Sejarah dan Budaya sejak Islam Klasik hingga Kontemporer. Buku ini ditulis oleh Dr. Abdusima Nasution MA. Tebal buku 268 halaman. Nah, ada pembahasan menarik dalam buku ini, khususnya di halaman 98 hingga halaman 99. Di mana dalam buku ini mencatat sejarah masuknya Islam pertama kali di Indonesia, yaitu di wilayah Barus. Jadi wilayah Barus itu sebuah wilayah pesisir yang terletak di Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Nah, apakah dalam buku ini yang pertama kali menyebarkan Islam di Indonesia adalah orang Hadramaut, Pahlawi, atau tidak? Nah, untuk mengetahui isi secara detail pembahasan ini, nanti akan saya baca redaksinya dari halaman 98 hingga 99, dan buku ini layak untuk kita baca sampai habis. Dan pada saat saya membaca akan saya tampilkan halaman bukunya, sehingga penonton bisa ikut menyimak dari apa yang saya baca, dan sekaligus sebagai bukti bahwa apa yang saya sampaikan ini bukan ngarang semata, tetapi memang ada bukunya dan disertai dengan bukti-bukti yang kuat. Saya langsung membaca redaksi buku di halaman 98, 99. Dalam buku ini ada catatan sebagai berikut. Menurut satu keterangan, proses masuknya Islam di Barus, khususnya Sumatera dan Nusantara umumnya, terkait erat dan diawali dari perjalanan para pedagang Arab yang singgah di Barus. Jadi, kalau menurut buku ini, yang menyebarkan Islam itu ya pedagang Arab. Tapi Arab, asli Arab, bukan pedagang Arab yang Hadrami, bukan. Peristiwa itu sudah dimulai sejak zaman Nabi. Artinya perdagangan sampai ke wilayah Indonesia ini dari dulu sudah dimulai sejak zaman Rasulullah. Ini orang-orang Arab sudah terbiasa melintasi wilayah Indonesia lewat jalur laut, yaitu pedagang Arab yang pergi berdagang ke Cina, Tiongkok, dan mereka kebanyakan singgah di Bandar Barus terlebih dahulu. Jadi para pedagang dari Arab ini tujuannya ya ke Cina, Tiongkok, tetapi biasa singgah atau istirahat di wilayah Barus, yaitu di wilayah Tapanuli, Sumatera. Misalnya, kisah seorang pedagang Arab bernama Wahab bin Abu Kasbah dan rombongannya
ingin berdagang ke Cina dan singgah di Pulau Mursala Sibolga. Di pulau tersebut, Wahab sambil istirahat memperbaiki kapalnya, mengadakan sholat berjamaah dan memberi budak, dan kemudian dibawa ke Cina guna dididik untuk menjadi ulama. Dan Pulau Mursala sendiri ditetapkan seorang qadhi yang bernama Saka. Ia berperan mengislamkan penduduk setempat di kemudian hari berkaitan dengan penyebaran Islam di Nusantara. Barus menjadi salah satu salurannya. Ada satu keterangan menarik berkenaan dengan kedatangan Islam di Barus sesuai dengan penjelasan dalam buku ini, bahwa keberadaan Islam di Barus terkait dengan misi dinasti Tang di bawah kepemimpinan Kaisar Kaosung yang mengirim misi persahabatan ke Madinah yang ketika itu memerintah Khalifah Utsman bin Affan, dan dalam waktu yang sama mengirim pula misi yang sama ke Cina. Nah, ketika itulah misi dari Madinah dalam perjalanan ke Cina melalui laut, singgah transit terlebih dahulu di Barus untuk penambahan kebutuhan makanan dan menunggu peralihan angin musim. Dengan demikian, selama berada di Barus, utusan Madinah ini berdakwah, menyebarkan Islam kepada penduduk setempat, sehingga mulailah Islam dikenal di Barus. Malah sumber ini juga menginformasikan bahwa misi dari pemerintah Madinah dari Barus melanjutkan perjalanannya ke Tulang Bawang, Lampung, pusat pemerintahan Sriwijaya di Palembang, ke Brunei, dan baru selanjutnya ke Kanton Cina. Nah ini, jadi kalau menurut catatan dalam buku Barus, ini Islam masuk di Indonesia dan pertama kali masuk ya di wilayah Barus, Tapanuli, Sumatera. Itu berarti sekitar abad ke-6 atau 7. Nah, di abad ini berarti zaman Khalifah. Maka ketika ada klaim yang mencoba merubah sejarah masuknya Islam ke Indonesia berkat orang-orang Ba'alawi, orang-orang Hadramaut, ini salah. Nah, kenapa saya berani mengatakan salah? Ya, sesuai bukti ditemukan di wilayah Barus ada makam yang sangat tua. Di situ adalah makam seorang ulama yang bernama Syekh Rukunuddin dan juga gurunya. Itu hidup di abad ke-7. Maka berarti Islam masuk di Indonesia itu sudah dari zaman Khalifah Utsman. Nah, maka berdasarkan teks buku di atas, sumber tersebut secara spesifik mengarahkan waktu kedatangan Islam di Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Berikut adalah poin-poin analisis dari teks tersebut yang menunjukkan periode waktunya. Yang pertama, referensi tokoh sejarah. Jadi era Khulafaur Rasyidin ini. Teks buku menyebutkan bahwa misi persahabatan tersebut dikirim ke Madinah pada saat umat Islam diperintah oleh Khalifah Utsman bin Affan. Jadi misi dakwah menyebarkan Islam di wilayah Indonesia ini terjadi di era pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Jadi ya di abad itu, di abad 6-7 itu sangat lama Islam masuk di Indonesia itu sudah dari dulu. Bahkan ketika Habib Ba'alawi yang ngaku sebagai cucu Rasul masuk di Indonesia dengan tujuan mencari ekonomi, kemudian ngaku sebagai orang yang mula-mula menyebarkan Islam di Indonesia, itu ya ketinggalan zaman. Pada saat orang Hadrami masuk ke Indonesia, Islam ini sudah berkembang di Nusantara berkat utusan dari Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian konteks sejarah, Khalifah Utsman bin Affan ini memerintah atau menjadi penguasa
pada tahun 644 sampai 656 Masehi. Rentang tahun ini berada di pertengahan abad ke-7 Masehi. Berarti jika pemerintahan Utsman bin Affan ini di tahun 644 hingga 656 Masehi, ya berarti Islam secara pasti masuk di Indonesia ini di abad ke-7 di masa pemerintahan Utsman bin Affan. Maka inilah sebagai bukti kuat bahwa klaim Pahlawi ini salah total, hanya ngaku-ngaku. Kemudian yang kedua, hubungan dengan dinasti Tang. Teks buku ini menghubungkan peristiwa ini dengan masa Kaisar Kaosung atau Gaozong dari dinasti Tang. Nah, konteks sejarah, Kaisar Gaozong memerintah atau menjadi penguasa antara tahun 649 hingga 683 Masehi. Hal ini sinkron dengan periode pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan di Madinah. Berarti ini sebagai penambahan penguatan bahwa memang Islam masuk di tanah air ini di abad ke-7 di masa pemerintahan Utsman bin Affan. Kemudian yang ketiga, kehadiran Wahab bin Abu Kasbah. Jadi dalam buku tadi kan di halaman 9899 itu disebut ada seorang tokoh yang namanya Wahab bin Abu Kasbah yang membeli budak, kemudian budaknya dididik menjadi ulama dan kemudian ditanam di wilayah Baros untuk menyebarkan Islam di sana. Nah, siapa Wahab? Jadi nama Wahab bin Abu Kasbah ini sering dikaitkan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas dalam beberapa literatur lain. Nah, berarti ya di era Khulafaur Rasyidin benar di sini Sa'ad bin Abi Waqqas ini biasa singgah di wilayah Baros. Nah, disebut singgah di Pulau Mursala Sibolga dalam perjalanannya ke Tiongkok. Jadi Wahab bin Abu Kasbah atau Sa'ad bin Abi Waqqas ini biasa singgah di Pulau Mursala ini, berarti di Pulau Mursala di Sibolga untuk tujuan perjalanan ke Tiongkok. Nah, dalam narasi sejarah Islam di Tiongkok, utusan ini tiba di Kanton atau Guangzhou sekitar tahun 650-an Masehi. Maka kesimpulan analisis teks, jika mengikuti sumber tersebut, maka Islam masuk ke Indonesia, khususnya wilayah Baros Tapanuli, Sumatera, ini pada abad ke-7 Masehi, tahun sekitar tahun 650-an Masehi, era pertengahan abad ke-7. Jalur ini melalui jalur laut perdagangan antara Madinah, Baros, Sriwijaya, Brunei, Kanton ini Cina. Nah, teks ini mendukung teori Arab atau teori Makkah yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara langsung dari sumbernya di Timur Tengah pada abad-abad awal Hijriah, bukan melalui perantara pedagang dari India atau Gujarat pada abad ke-13. Nah, ini kan. Jadi bahwa Islam masuk di wilayah Indonesia ini langsung dari sumbernya, yaitu dari utusan Khalifah Utsman bin Affan, diutus secara langsung untuk berdakwah di wilayah Indonesia, dan mula-mula pertama kali dakwahnya ya di wilayah Baros di Sumatera. Nah, Islam pertama di Baros oleh Syekh Rukunuddin dan gurunya. Nah ini, jadi dalam sejarah Islam masuk di wilayah Baros di abad ke-7 dan atas utusan yang diutus langsung oleh sahabat Utsman bin Affan. Ini dikuatkan dengan ditemukannya makam yang sangat tua, yang kemudian makam itu bernama Syekh Rukunuddin serta gurunya. Nah, berdasarkan catatan sejarah dan inskripsi pada batu nisannya, Syekh Rukunuddin atau sering disebut juga Syekh Rukunuddin Baros
hidup pada abad ke-7 Masehi. Jadi di abad ke-7 Masehi di wilayah Baros di Sumatera, Tapanuli, ini sudah ada seorang ulama yaitu bernama Syekh Rukunuddin Baros. Dan Syekh Rukunuddin Baros ini juga memiliki guru. Karena Syekh Rukunuddin ini merupakan ulama, seorang murid yang punya guru. Berarti kan Islam itu memang sudah lama sekali sampai di wilayah Indonesia. Nah, berikut adalah rincian informasi mengenai beliau yang berkaitan dengan sejarah Baros. Yang pertama, wafat dan usia Syekh Baros. Pada batu nisan beliau yang terletak di makam Mahligai, Baros, Sumatera Utara, tertulis bahwa beliau wafat pada tahun 672 Masehi atau tahun 48 Hijriah. Ini loh Syekh Rukunuddin Baros, ulama dari wilayah Baros Sumatera ini meninggal di tahun 48 Hijriah atau 672 Masehi. Catatan lokal juga menyebutkan beliau wafat dalam usia yang sangat sepuh, yakni 102 tahun. Jadi Syekh Rukunuddin ini diberi usia cukup lama sampai 102 tahun. Kemudian yang kedua, hubungan dengan era kenabian. Karena hidup di abad ke-7 Masehi, Syekh Rukunuddin sering diyakini sebagai bagian dari generasi sahabat Nabi atau setidaknya generasi tabi'in yang datang langsung dari Jazirah Arab. Kedatangannya ke Baros bertepatan dengan masa pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Ini dinasti Umayyah. Kemudian yang ketiga, perannya di Baros. Dakwah awal Syekh Rukunuddin dianggap sebagai salah satu tokoh kunci yang membuktikan bahwa Islam sudah masuk ke Nusantara jauh sebelum zaman Wali Songo atau Kesultanan Samudra Pasai. Kemudian pusat perdagangan, kedatangannya berkaitan erat dengan posisi Baros sebagai bandar perdagangan internasional yang masyhur karena komoditas kapur Baros atau kamper yang bahkan sudah dikenal di Timur Tengah sejak zaman Mesir kuno. Ya, berarti Baros itu adalah sentral biasa untuk transit, sekaligus di situ ada kekayaan alam yang sudah mendunia, yaitu kapur Baros, sehingga para pedagang ya biasa mampir di wilayah Baros. Kemudian guru Syekh Rukunuddin bernama Syekh Mahmud bin Abdurrahman bin Mu'ad bin Jabal, yakni diyakini sebagai guru dari Syekh Rukunuddin. Nah ini, jadi Syekh Mahmud bin Abdurrahman bin Mu'ad bin Jabal, ini di era Khulafaur Rasyidin. Ini diyakini sebagai guru Syekh Rukunuddin. Makam beliau terletak di Papan Tinggi Baros. Berikut adalah rincian mengenai penanggalan dan identitas beliau. Yang pertama, era hidup abad ke-7 Masehi. Jika Syekh Rukunuddin wafat pada tahun 672 Masehi atau 48 Hijriah, maka Syekh Mahmud sebagai gurunya hidup di periode yang sama atau sedikit lebih awal. Berdasarkan silsilah dan catatan lokal, beliau merupakan bagian dari rombongan pendakwah pertama yang tiba di Baros pada masa Khulafaur Rasyidin. Kemudian yang kedua, hubungan dengan sahabat Nabi. Nama beliau Mahmud bin Abdurrahman bin Mu'ad bin Jabal. Ini menunjukkan garis keturunan langsung dari sahabat Nabi yang sangat terkenal, yaitu Mu'ad bin Jabal, sahabat yang diutus Nabi Muhammad SAW ke Yaman untuk berdakwah. Hal ini memperkuat teori bahwa Islam masuk ke Baros langsung dari pusatnya di Jazirah Arab pada abad pertama Hijriah. Kemudian yang ketiga, bukti fisik di makam Papan Tinggi. Makam Syekh Mahmud
berada di atas bukit dengan ketinggian sekitar 200 meter di atas permukaan laut yang harus dicapai dengan menaiki sekitar 700-an anak tangga. Panjang makam beliau memiliki panjang yang tidak biasa, yakni sekitar 7 meter, yang merupakan ciri khas makam-makam kuno penyebar Islam awal di Nusantara. Kemudian inskripsi, meskipun batu nisannya sangat kuno dan sulit dibaca secara utuh karena faktor usia, para peneliti secara lokal dan arkeolog mengaitkan situs ini dengan gelombang pertama kedatangan Islam di pesisir barat Sumatera. Jadi sudah sangat jelas ketika kita baca buku yang ditulis oleh Dr. Abdusima Nasution MA yang berjudul Pesisir Barus dalam Perspektif Sejarah dan Budaya Sejak Islam Klasik hingga Kontemporer. Kita bisa menemukan sejarah masuknya Islam di Nusantara. Dan catatan ini ada di halaman 9899 dalam buku ini. Di situ dijelaskan bahwa Islam masuk di Nusantara, khususnya di wilayah Barus terlebih dahulu. Itu di era Khulafaur Rasyidin. Jadi di era pemerintahan Utsman bin Affan, yaitu di abad ke-7. Terbukti bahwa di pemakaman Barus kita bisa menemukan bukti bahwa di situ ada makam tertua, yaitu makam Syekh Rukunuddin dan juga gurunya. Dan gurunya ini merupakan keturunan dari Mu'adz bin Jabal. Jadi sudah sangat jelas ketika ada klaim para kabib-kabib bocil yang ceramah seenaknya bahwa kedatangan moyang-moyang mereka ke Indonesia itu semata-mata untuk dakwah, untuk menyebarkan Islam, itu hoax. Karena apa? Ya karena Islam masuk ke wilayah Nusantara ini langsung dari sumbernya. Ibarat air itu langsung dari sumurnya, langsung dari Arab, langsung utusan dari pemerintah setempat. Jadi sahabat Utsman itu memerintah secara langsung kepada utusan untuk berdakwah ke wilayah Indonesia. Bukan melalui para kabib Hadramaut, bukan. Tetapi utusan sahabat Utsman bin Affan yang berdakwah secara langsung di Indonesia. Itu loh. Nah, ini buku ini layak dibaca. Penonton bisa cari buku ini di arsip ORG ada itu buku ini ada di arsip ORG, silahkan bisa di-download dalam bentuk PDF-nya, kemudian buka di halaman 98 halaman 99. Kita akan menemukan penjelasan semacam ini bahwa Islam masuk di Indonesia itu langsung dari sumbernya, bukan melalui pedagang Hadrami. Pedagang Hadrami ke Indonesia itu ya cuma mencari nafkah itu, karena pada saat itu Hadramaut lagi genting, ada konflik internal di situ, sehingga masyarakatnya kekurangan pakan, sehingga ngungsi lah bahasanya, mencari penghidupan yang lebih baik. Dan menurut Solah Al-Bakri itu melihat bahwa Indonesia itu merupakan rumput hijau, sehingga para imigran Hadramaut itu betah di Indonesia. Itu semata-mata untuk mencari nafkah, bukan untuk dakwah. Karena yang dakwah secara langsung dan punya misi khusus memang untuk dakwah, dia utusan sahabat Utsman bin Affan, dan pertama kali berdakwah di wilayah Barus Sumatera. Terbukti sampai saat ini kita bisa melihat bentuk peninggalan makam Syekh Rukunuddin dan gurunya, yang makamnya itu panjang sekitar 7 meter. Ini sebagai ciri makam-makam era Khulafaur Rasyidin, gitu loh. Dan untuk kabib-kabib yang kemarin-kemarin masih gembar-gembor ngaku sebagai moyangnya ini orang yang berdakwah di Indonesia, stop. Jangan lagi ngomong semacam itu namanya
pembodohan dan pemalsuan sejarah. Saya akhiri pembahasan ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maras untuk seluruh muslim di Indonesia.